Di balik rimbunnya pepohonan yang nyaris tak pernah disentuh cahaya matahari langsung, berdirilah struktur batu yang membisu ribuan tahun. Mereka bukan sekadar tumpukan batu tua. Mereka disusun dengan presisi yang mengagumkan, menyimpan jejak tangan masa lalu yang tak tercatat namanya. Tak ada papan petunjuk, tak ada nama kerajaan, tak ada lambang agama yang umum dikenali. Yang ada hanya keheningan dan udara yang terasa berbeda, lebih berat, lebih sakral. Di tempat seperti inilah kita menemukan candi. Tapi tak seperti Prambanan yang megah atau Borobudur yang tersohor hingga ke mancanegara. Candi ini tak punya nama, tak punya identitas. Namun satu hal yang pasti, ia bukanlah karya sembarangan. Apakah ini sisa dari kuil kuno yang ditinggalkan? Atau mungkin warisan dari peradaban yang tak sempat menulis sejarahnya sendiri? Atau mungkinkah struktur ini sengaja disembunyikan dari buku sejarah oleh kekuasaan, oleh waktu, atau oleh sesuatu yang tak kasat mata? Indonesia adalah tanah sejuta situs. Dari Sumatera sampai Papua, para arkeolog dan masyarakat kerap menemukan sisa-sisa peradaban kuno. Tapi tidak semua penemuan ini datang dengan informasi yang lengkap. Banyak di antaranya ditemukan dalam kondisi rusak, terkubur, atau bahkan sudah bercampur dengan kehidupan modern masyarakat sekitar. Ambil contoh situs Liangan di lereng Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah. Situs ini ditemukan secara tidak sengaja saat aktivitas penambangan pasir. Yang mereka temukan bukan hanya sebuah candi, tapi juga kompleks pemukiman kuno, sistem drainase, bahkan sisa-sisa pertanian. Tapi satu hal yang hilang, tidak ada satupun prasasti yang menjelaskan siapa yang membangun ini. Tidak ada nama raja, tidak ada penanda agama. Seolah-olah tempat ini berdiri sendiri, di luar narasi besar sejarah Jawa. Contoh lain datang dari Candi Angin di Jepara. Candi ini lebih membingungkan lagi, tidak berbentuk seperti candi pada umumnya. Hanya tumpukan batu berundak tanpa ornamen, tanpa arca, tanpa stupa. Bahkan sebagian peneliti menyebut, ini lebih mirip altar prasejarah daripada candi Hindu atau Buddha. Nama Candi Angin pun bukan berasal dari prasasti, melainkan dari angin kencang yang selalu berhembus di tempat itu. Mengapa dua situs yang begitu berbeda dari candi-candi lain ini justru tidak kita pelajari di bangku sekolah? Mungkinkah mereka memang sengaja tak tercatat? Jika kita membandingkan candi-candi tak bernama ini dengan candi mainstream seperti Prambanan atau Borobudur, perbedaan mencolok langsung terlihat. Borobudur penuh stupa, relief ajaran Buddha dan simbol-simbol spiritual yang kompleks. Prambanan menjulang dengan arsitektur Hindu yang khas, tinggi, lancip, dan penuh cerita Ramayana. Tapi candi tanpa nama, mereka tidak menjulang tinggi, tidak memiliki detail ukiran, kadang hanya berupa panggung batu datar, tangga yang tidak mengarah kemana-mana, atau pilar-pilar polos tanpa hiasan. Beberapa arkeolog menyebut bentuk ini sebagai masa transisi dari budaya megalitik ke arsitektur klasik. Tapi teori itu tak selalu bisa menjawab semua pertanyaan. Apakah benar ini transisi? Ataukah ini memang gaya khas dari komunitas lokal yang tak tersentuh kekuasaan kerajaan besar? Kita terbiasa berpikir bahwa semua kebudayaan kuno di Nusantara pasti bagian dari kerajaan besar. Sriwijaya, Majapahit, Mataram. Tapi kenyataannya, bisa jadi ada peradaban-peradaban kecil yang berdiri sendiri. Tak tercatat dalam prasasti, tak disebut dalam babat, tapi mereka membangun. Mereka hidup dan mereka meninggalkan jejak.
Ada berbagai teori tentang asal-usul candi-candi ini. Teori pertama mengatakan, bisa jadi ini bagian dari kerajaan besar yang belum terpetakan. Misalnya, Liangan mungkin dulunya adalah pos luar atau pusat ritual dari kerajaan Kalingga atau Medang. Masalahnya, belum ada bukti langsung yang bisa mengaitkan dua titik itu. Teori kedua lebih berani, bahwa bangunan-bangunan ini adalah peninggalan peradaban alternatif. Bukan berarti alien atau semacamnya, tapi komunitas lokal yang punya sistem kepercayaan dan gaya hidup sendiri, tidak ikut dalam arus besar sejarah yang ditulis oleh kerajaan. Mereka tidak menulis di batu, tapi hidup dalam lisan. Tidak mencetak emas, tapi menyusun batu. Tidak membangun istana, tapi altar dan pemujaan. Dalam kajian arkeologi modern, konsep seperti ini dikenal dengan istilah situs keagamaan komunitas lokal. Artinya, tempat suci yang dibangun oleh kelompok masyarakat kecil, bukan negara. Tapi karena tidak ada prasasti atau artefak yang jelas, semua ini tetaplah hipotesis. Inilah pertanyaan inti yang terus menggema. Kenapa candi-candi ini tak diberi nama? Beberapa kemungkinan bersifat teknis. Misalnya, bangunan ini memang belum selesai dibangun ketika ditinggalkan. Atau mungkin dulu ada prasastinya, tapi hancur akibat letusan gunung, gempa, atau banjir bandang. Namun ada pula kemungkinan yang lebih kelam. Dalam sejarah panjang Nusantara, banyak sekali terjadi perubahan agama dan kekuasaan secara ekstrem. Ketika satu dinasti kalah oleh dinasti lain, seringkali warisan lama dimusnahkan atau dihapus. Prasasti dikikis, arca dikubur, nama-nama dihilangkan. Dalam konteks itu, mungkin saja candi-candi ini pernah punya nama, tapi kemudian, oleh kekuasaan baru, nama-nama itu dihapus, supaya sejarah baru bisa ditulis dari awal. Seperti kertas kosong yang harus disiapkan ulang, sejarah yang dulu dianggap tak relevan, bahkan berbahaya, dibuang dari memori kolektif. Uniknya, hampir semua situs tak bernama ini dikelilingi oleh cerita mistis. Bukan cuma satu atau dua, tapi hampir semua punya pola serupa. Warga sekitar sering menyebut tempat ini angker, tidak boleh difoto sembarangan, tidak boleh dibicarakan sembarangan. Bahkan dalam beberapa kasus, orang yang datang ke sana tanpa izin penjaga sering dilaporkan mengalami gangguan, sakit mendadak, mimpi aneh, atau bahkan tersesat padahal hanya berjarak 100 meter dari jalan utama. Di Liangan, ada kisah tentang bayangan hitam yang muncul di malam hari. Di Candi Angin, orang percaya ada penunggu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Kadang anak-anak kecil disebut bisa melihat sosok wanita tua berjubah hitam berdiri di altar. Apakah ini sekadar mitos? Mungkin saja, tapi bisa juga ini bentuk perlindungan bawah sadar. Ketika masyarakat tidak tahu bagaimana menjelaskan suatu peninggalan, mereka memberi lapisan cerita untuk menjaganya. Seolah-olah ada semacam perjanjian tak tertulis. Jangan ganggu tempat ini, biarkan ia tetap menjadi misteri. Kini kita tiba pada pertanyaan besar yang tak bisa dijawab hanya dengan data dan teori. Warisan siapa sebenarnya candi-candi ini? Mereka tidak mencantumkan nama raja, tidak memuja dewa yang kita kenal, tidak menunjuk ke kerajaan manapun. Tapi, justru karena itulah mereka penting. Mereka mungkin adalah suara yang tidak sempat ditulis dalam prasasti. Suara masyarakat kecil, suara desa-desa kuno yang tak punya kekuasaan besar,
tapi punya keyakinan yang kuat. Mereka tidak dikenal oleh sejarah resmi, tapi mereka menyembah, mereka membangun, mereka hidup. Candi tanpa nama bukan berarti tanpa makna. Justru ia membuka pintu pada kemungkinan lain, bahwa sejarah Nusantara jauh lebih kaya daripada yang kita bayangkan. Bahwa mungkin sejarah tidak hanya ditulis oleh yang menang, tapi juga oleh mereka yang sempat membangun, lalu diam. Candi tanpa nama adalah cermin bagi kita semua. Ia tidak menawarkan jawaban, ia tidak memberi petunjuk pasti, tapi ia bertanya kembali kepada kita. Seberapa jauh kita mengenal tanah air kita sendiri? Seberapa banyak sejarah yang belum kita gali? Dan apa yang akan kita lakukan saat kita menemukannya? Mungkin di balik batu-batu itu terkubur kisah tentang kita, tentang siapa kita sebenarnya. Inilah Jejak Nusantara, tempat di mana sejarah dan misteri saling bersentuhan. Jika video ini membuka mata dan memancing rasa ingin tahumu, klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di komentar, menurutmu warisan siapakah candi-candi tanpa nama ini? Sampai jumpa di episode berikutnya, menyusuri jejak lain dari tanah yang penuh rahasia ini. Jejak Nusantara, menyusuri sejarah, menyingkap misteri.